Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita awali seperti biasa kajian kita dengan membaca inti Al-Quran, Ummul Kitab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah hidayah dan menolong kita dengan taufiknya untuk sempurna ibadah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. Kita masih kaji, judulnya banyak menyebut hadis asar sahabat, tentang ilmu bakal diangkat, dihilangkan, dan yang tinggal orang-orang yang tiada ilmu, yaitu tidak menyandarkan kepada Quran dan hadis, menyandarkannya kepada kesepakatan, ya, bahkan kepada kekuasaan. Ini yang perlu diwaspadai dan hati-hati. Juga menyangkut masalah bid'ah yang disandarkan kepada kepentingan kekuasaan. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalun nas mustamilina bi khairim ma atahumul ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihi. Bahwa manusia seluruhnya berselimut dengan hal-hal yang baik. Amalannya baik, akhlaknya baik, natijahnya baik, hikmahnya baik, barokahnya tentu baik ya. Namanya hikmah dan barokah itu baik. Tidak sebaliknya. Nampak amalannya baik, tapi hasilnya tidak baik. Seperti yang sekarang banyak terjadi. Digemborkan hal-hal yang bersifat demokrasi, hukum, tapi kenyataannya ujungnya kita rasakan ada ketidakbaikan. Kenapa? Karena tidak menyandarkan kepada ilmu. Ilmu itu sumbernya dari Allah, itu saja. Kalau sumbernya dari manusia,
bukan ilmu. Apalagi sumbernya dari nafsu manusia. Kalau manusia ini pengen berselimut dengan yang baik, segalanya baik, ma'atahumul ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selagi datang kepada mereka ilmu dari sahabat-sahabat Nabi. Yang dipetik wa akabirihim, dan dari pembesar-pembesar sahabat Nabi. Sebaliknya fa iza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Kalau ternyata yang datang itu bukan dari pembesar-pembesar sahabat, justru dari sempalan-sempalannya, lalu nafsu mereka akan berpecah. Dan ujungnya mereka halaku, rusak. Itu hadis. Cuma persoalannya sekarang orang itu menganggap bahwa kenapa harus pakai ilmu sahabat? Enggak langsung saja kepada Nabi. Yang jadi pertanyaan, apakah sahabat itu tidak pakai hadis Nabi? Akhirnya dia tinggalkan tuh sahabat. Seolah-olah dia ikut Nabi. Padahal yang dikatakan Nabi juga nggak dipahami oleh dia. Apa mereka nggak mau memahami? Memahami, tapi berdasarkan selera dia. Bukan berdasarkan ilmunya sahabat Nabi. Nah, apalagi orang hidup-hidup yang jauh setelah Nabi. Jadi memahami hadis Nabi berdasarkan selera nafsunya. Tidak berdasarkan sanadnya. Dari Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in. Ini yang terjadi. Maka jadilah rusak kita nih. Sehebat-hebatnya orang Arab dulu, dengan kesatuannya, dengan persatuannya, 700 tahun pertama dunia tunduk kepada kaum muslimin. Amerika, Soviet waktu itu, yang katanya dua negara superpower. Pada zaman Islam, dengan ilmu-ilmu sahabat yang tegak saat itu, mereka tunduk sama Islam. Bahkan lebih cepat sejak datangnya Islam. 2,5 tahun Rasulullah di Madinah, moneter, dunia tunduk kepada moneter Islam. 7,5 tahun Rasulullah ada di Madinah, Yathrib muncul menjadi kota yang bercahaya, Madinatul Munawwarah. Setelah itu semuanya di bawah kontrol Islam. Tak ada satupun komunitas yang tertindas. Tegaknya bukan hanya hukum, yang tegak adalah keadilan. Sekarang ini hukum saja tanpa keadilan adalah kerusakan. Yang salah dimenangkan, yang benar disalahkan. Nah, itu yang terjadi. Apalagi kalau hukum cuma ditegakkan atas prinsip kekuasaan. Sudah. Tidak akan ada lagi selimut kebaikan dalam hidup ini. Bahkan sengaja ditolak tuh ya, yang namanya
eh, ilmu sahabat nih. Ilmu sahabat ini diantaranya yang ditolak itu yang dikemukakan oleh pengikut sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Dalam hal ini Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun, bid'ah yang terpuji, wa bid'atun mazmumatun, bid'ah yang tercela. Yang mana yang mahmudah? Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmudah. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah itu terpuji. Tapi kalau bid'ah yang tidak sesuai dengan bid'ah, itulah yang tercela. Sedangkan pemilik sunnah adalah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Gitu. Sayyidina Umar yang pertama kali di dunia ini melakukan bid'ah. Bid'ah soal apa itu? Yang masyhur ya. Yang masyhur dalam sebuah hadis mengkoordinir sholat taraweh. Itu bid'ah. Taraweh kalau dilaksanakan 1 bulan. Rasulullah tidak pernah melaksanakan taraweh 1 bulan di masjid. Cuma 2 malam keluar, tengok masyarakat rame-rame, lalu kemudian Rasulullah nggak keluar lagi. Tapi para sahabat melakukan sholat qiyamul lail itu di masjid. Berkelompok, akhirnya disatukan oleh Sayyidina Umar. Dan itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini hadisnya. Nah. Kharajatu ma'a Umar, kata Abdurrahman bin Abdul Qari, sahabat Nabi. Fi Ramadan ilal masjid. Masjidnya maksudnya Masjidil Haram. Fa'idzan nas, masjid Madinah ya. Fa'idzan nas auza'un mutafarriquna yusallir rajul li nafsihi wa yusallir rajul fa yusalli bi salatihi ar. Saya keluar bersama Umar masuk ke masjid, dilihat di sana ada orang yang sholat sendiri-sendiri, ada yang sholat rame-rame. Jadi enggak tertib. Qala Umar wallahi inni la arani law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsala. Saya pikir, kata Sayyidina Umar, demi Allah nih, kalau ini saya kumpulkan dalam satu imam, pasti ini akan lebih memadai. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan mereka di bawah pimpinan seorang hafiz Quran, Ubay bin Ka'ab, tampil menjadi pemimpin imam sholat. Berjalanlah itu. Lalu kemudian apa kata Abdurrahman bin Abdul Qari? Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi sholati qarihim. Saya datang lagi malam yang kedua. Bersama Sayyidina Umar lagi datang ke masjid. Ternyata manusia tertib melaksanakan sholat malam tarawih itu di bawah pimpinan satu imam, Ubay bin Ka'ab tadi, atau Abay bin Ka'ab. Nah saat itulah Sayyidina Umar mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Ni'matul bid'ati hadhihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Begitu. Nah, ini ilmunya sahabat.
Lalu kemudian dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah yang sesuai dengan sunnah itu adalah bid'ah mahmudah yang terpuji. Siapa yang sunnah? Ya sunnah itu tadi balik lagi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau memang masih ada dasarnya sunnah, dan sunnah Rasulullah itu adalah hadis. Sesuatu amalan yang masih ada dasarnya berdasar kepada hadis, hadis itu ada 3, bukan 1. Satu yang bersifat fi'liyah, dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua yang bersifat qauliyah, diserukan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga yang bersifat takririyah, Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruh. Nah, manakala Rasulullah tidak melarang, lalu kita yang melarang, inilah yang bid'ah. Itu sebenarnya bid'ah yang sebenarnya. Jadi bid'ah itu tetap saja menurut Imam Syafi'i ada 2. Satu mahmudah dan yang kedua madmumah tercela. Tergantung dasarnya ada apa tidak. Seperti baca Yasin, ada dasarnya enggak? Kalau enggak ada dasarnya jangan baca. Oleh karena tidak dilakukan saja oleh Rasulullah, lalu kita kumpul keluarga baca Yasin malam Jumat, Rasulullah tidak melakukan itu, Rasulullah melarang apa tidak? Kalau tidak melarang, jangan kita ngelarang. Nah, lalu bagaimana kita menyerukan? Jangan pula menyerukan kalau tidak ada dalilnya. Ternyata dalilnya ada. Kita diperintahkan baca Quran. Yasin Quran apa bukan? Quran itu satu huruf saja Al-Quran sudah masuk Quran, bagian Quran. Apalagi sampai sesurat Yasin. Nah, ini yang barangkali perlu kita pahami. Jadi Yasin bukan berarti ngada-ngada, memang sudah ada, cuma diamalkan sesuai dengan kondisinya. Itu tadi dengan keluarga. Bagaimana kalau sendirian? Sedang risau pikiran, sedang gundah. Berbagai macam masalah timbul. Lalu kita baca Quran. Apakah Rasulullah baca Quran saat gundah saja? Tidak. Cuma kita ini lagi gundah, baca Quran. Dalilnya apa? Sudah ada dalilnya. Ya. Man qara'al Qur'an wada'a, siapa yang membaca Quran kemudian berdoa, ammana arba'atu alafin minal malaikah. Arba'atu alafin minal malaikah. Barang siapa yang baca Quran lalu kemudian berdoa, maka akan diamini oleh 4.000 malaikat. Begitu. Makanya orang-orang dulu kalau lagi ada gundah, lagi pilu, bahkan lagi gembira, baca Quran. Dipilih Qurannya, yang mana saja, termasuk Yasin. Karena Yasin itu adalah qalbul Quran. Jadi bukan soal sholat tarawihnya, tapi soal pengadaan kegiatan yang bersandar kepada hadis itu tidak masuk dalam kategori bid'ah dhalalah. Tapi dalam hadis tarawih tadi ada lanjutannya. Wallati tanamuna anha afdalu minallati takumun. Orang-orang yang tidur itu lebih baik daripada yang sholat tadi. Apa itu maksudnya? Orang-orang yang tidur, ya, afdalu, lebih utama daripada yang ngerjakan sholat tadi.
Yani akhiral laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Maksudnya itu orang yang tidur pada sore hari tapi bangun tarawihnya pada malam sepertiga terakhir itu lebih baik daripada yang sholat di awal malam tadi. Itu. Ada orang yang nggak tarawih, nggak ikut jamaah, tapi nanti malam baru bangun. Jam 2. Tarawih sampai subuh. Itu. Sepertiga malam. Maksudnya itu, nah cuma kalau kita ini tidak ikut tarawih awal malam, akhir malamnya apa kira-kira? itu aja. Jadi ya ada pilihan lah. Gitu. Ustaz Natuhar tarawihnya habis Isya apa habis bangun tidur jam 2? Jam 2 bangun juga, ya enggak ya? Habis Isya tarawih jam 2 bangun juga. Kemana tuh? Ke WC doang. Itulah kita seperti itu. Makanya digambarkan oleh Rasulullah tadi, nanti ada orang seperti unta, anak unta, meloncat sana, meloncat sini, meloncat kepada Rasulullah, sahabat ditinggalin, tabi'in ditinggalin, langsung ngancleng kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal ada yang tidak cocok dengan pendapatnya, tinggalin juga. Lompat lagi. Ya, kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada nggak yang nggak cocok juga dari Muhammad bin Abdul Wahhab? Melompat lagi. Lompat-lompat begitulah. Tidak ada sanad yang lurus, yang bersambung. Ini yang terjadi sekarang, supaya kita paham. Warawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan juga, fi sahihihi dalam kitab sahihnya. Didapat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu hatta ta'khuza ummati bi akhdhil qurun qabla shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in faqila ya Rasulullah kafarisin marum faqala wa man nasu illahum. Kata Imam Bukhari, kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Kecuali umatku mengambil kurun-kurun sebelumnya. Sejengkal, zira'an, sehasta dan sehasta, Fakila lalu dikatakan ya Rasulullah seperti kafarisin warum, kata Nabi, wa minan nas illahum. Siapa manusia itu selain mereka? Artinya seluruh umat akan seperti itu. Ninggalkan kurunnya. Sejengkal. Jadi tidak lagi ada bersambungan dengan sanadnya. Gitu. Nah sekarang sudah terasa nih, terutama dalam kita kehidupan keseharian berbangsa. Enggak ada lagi mempedomani apa? Mempedomani agama. Enggak lagi merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Enggak lagi merujuk kepada ilmu. Yang ada sepakat. Demokrasinya pun tidak lagi pakai adab. Katanya kebebasan bicara. Dan itu disakralkan. Sekalipun mengolok-olok orang lain. Menghina-hina orang lain. Ini demokrasi katanya. Bayangkan itu. Bertindak pun tidak ada lagi dengan rasa kasih sayang. Apalagi keadilan. Ada seorang ustadz pakai kerudung,
Lalu diolok-olok oleh seseorang. Cantik ya kamu. Nah, jawab. Sama dengan kiai kamu juga pakai beginian. Nah, disamakan itu langsung dipersoalkan secara hukum. Dilaporkan, langsung tangkap nih ya Ustadz ini. Langsung dipenjarakan, ditahan, padahal dia baru pulang dari operasi kesehatan. Coba tuh. Inilah yang membuat rusak. Sampai mati dia dalam penjara karena ditempatkan di tempat yang tidak mendukung kesehatan habis operasinya tadi. Gimana tuh? Ya, mati nih penjara. Kita nggak tahu yang dipersamakannya tadi, ngerti nggak bahwa Ustadz itu diperlakukan seperti itu. Kalau yang dipersamakan tadi kiainya tadi ngerti, alangkah mulianya kalau dia kembali kepada Al-Quran dan hadis. Saya maafkan dia. Selesai kan itu? Tapi ini dibiarkan sampai mati. Mati nian ya sekarang. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Pernah dengar ya? Pernah baca nggak tuh? Ustadz Mahir namanya, yang meninggal itu. Ya kan? Meninggal itu di penjara. Masya Allah. Inilah kalau sudah tidak lagi berpedomani kepada sanad hadis, sanad Quran. Dan ini akan terjadi makin dalam, dia khawatirkan nanti anak cucu kita nasibnya yang paling repot. Enggak ada lagi orang berilmu, yang ada orang-orang yang tidak berilmu, lalu kemudian manusia berhukum dengan orang yang tidak berilmu. Ilmunya berdasarkan selera dan nafsu dan kekuasaan. Itu. Bahkan dalam hadis berikutnya juga dijelaskan mengikuti orang yang meninggalkan sanad itu sejengkal itu sampai jungkel di dalam jurang biawak diikuti juga. Gitu Ustaz. Sejengkal ditinggal, setengkal ditinggal. Ngikuti orang-orang yang kalau dulu kan yang paling utama kan gelar itu syekh, ya, imam. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Doktor, profesor, udah ganti itu. Nah, imam, syekh ditinggalin. Yang diikutin siapa? Doktor. Nah, sekarang ini proses untuk mendapatkan doktor, proses kan untuk menjadi profesor, tidak seketat dulu lagi. Ujungnya, asal ada kesempatan, orang dapat gelar doktor, profesor, dan tinggalin syekh, tinggalin imam, tinggalin ulama. Yang diikuti yang itu. Nah, sampai mereka itu nyebur ke jurang biawak pun, ke lubang biawak, masih diikuti itu. Masya Allah. Pagi tadi kami ngaji soal orang yang mengikut asnam. Asnam itu siapa? Asnam itu adalah berhala-berhala. Ternyata berhala ini bukan seperti yang digambarkan oleh kita, patung lalu kita sembah, bukan itu saja. Manusia yang disakralkan itu juga tergolong asnam bagi pengikutnya. Tidak boleh salah, sedikit saja salah, sedikit saja dikritik, lalu tidak
Kalau yang dikritik itu disakralkan bahwa dia adalah paling hak lahir dan batin, itu juga tergolong asnaf. Itu. Seseorang, tapi itu juga musiman, sedang musim berkuasa saja. Setelah tidak berkuasa lagi, tidak sakral lagi. Gitu ya. Masya Allah. Kalau lagi berkuasa, oh sakral. Dikritik sedikit saja, seolah-olah tidak ada kurangnya. Gitu. Padahal di dalam hadis, apa tuh? Kalau salah coba diluruskan. Al insanu apa? An-nasu khatta'un. Apa al-insan? Apa an-nas? Manusia itu selalu saja ada kesalahannya. Wa khairul khatta'in at-taibun. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat. Tapi sekarang diposisikan sebagai petekong atau sebagai patung atau sebagai sakral, itu tidak pernah salah. Itu tidak pernah salah. Kalaupun dia tahu salahnya, pasti ditutupi dengan kebenaran argumennya. Nah, ini namanya penyembah berhala. Orang seperti itu sama dengan menyembah berhala. Sampai orangnya itu nyebur sekalipun, dia akan ikut terus. Tapi itu dalam musim saja. Setelah tidak berkuasa lagi, tidak lagi disakralkan. Masya Allah. Ini kondisi sekarang terjadi seperti itu. Mudah-mudahan kita jangan mudah tergoda oleh keadaan-keadaan sekarang. Nah, dan untuk itu sekarang lagi di framing. Lagi digiring. Dan kitanya mau juga digiring. Mau juga Ustaz, kitanya digiring. Nah, dalam soal politik, tidak boleh menyentuh masalah agama. Aduh, coba. Kalau agama tidak, politik itu apa? Politik itu adalah hak kita semua untuk memperolehnya dalam kehidupan berbangsa ini. Dan kita sebagai orang beragama, ya tentunya politik kita berdasarkan prinsip-prinsip agama. Lu mengapa prinsip agama tidak boleh dibawa untuk menjadi politik? Tapi prinsip maksiat boleh. Coba tuh. Kalau kita lagi menyampaikan aspirasi kemudian sholat bersama, katanya itu tidak boleh. Tapi kalau menyampaikan aspirasi dengan joget bersama itu boleh. Bagaimana ini? Kok kitanya nurut aja pula? Ayo, Ustaz dan Tuhan. Ustaz dan Tuhan sedang kampanye, lalu kemudian asar datang. Ayo sholat. Dikritik. Tapi kalau sedang kampanye, ayo joget terus sampai maghrib. Boleh. Kok kitanya nurut aja? Tidak ada yang... Inilah namanya berhukum kepada pikiran-pikiran yang tidak berilmu. Kok nurut saja? Bukankah kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan? Kunu qawwamina lillahi syuhada. Syuhada alil apa itu? Bil qisti. Kumu tegakkan oleh kamu keadilan itu. Loh, orang kita mau sujud, apa salahnya? Memang kita muslim. Karena kampanyenya sampai asar, sholat di lapangan kebetulan memungkinkan, kalau bukan di lapangan di gedung, memang memungkinkan. Kayak kemarin apa itu kampanye sampai sholat subuh, sampai sholat maghrib, orang pada sholat, dipersalahkan. Aneh. Takut salah ya. Dalam Al-Qur'annya itu ya. Kunu qawwamina. Takut salah ini ya Quran ini.
Siapa yang nggak hafal Quran ini? Nah, Ustaz, malah coba buka. Siapa yang ada pulsa? Bawa itu enggak? Nah, kalau nggak salah, kunu qawwamina lillahi syuhada abil qisti. Atau syuhada lillahi syuhada abil qisti. Jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan. Qawwamin. Penegak keadilan untuk keridhaan Allah. Dengan syuhada. Dalil-dalil maksudnya. Dengan bukti-bukti dalil. Jangan dengan sekedar selera kekuasaan, itu maksudnya. Bil qisti, dengan adil. Inilah yang kita buat. Mengapa nggak boleh? Itu. Insya Allah. Aneh ya. Kunu qawwamina lillahi syuhada abil qisti. Jadilah kamu itu penegak keadilan karena ridha Allah. Berdasarkan saksi-saksi untuk tegaknya keadilan. Ini politik. Nah, keadilan untuk orang, masa keadilan untuk diri enggak? Lagi ikut kampanye, habis asar, masuk asar, enggak sholat, namanya enggak adil. Nah, kemudian sholatnya berjamaah, mari kita sholat berjamaah. Itu enggak boleh. Tapi kalau joget sampai sore, boleh. Kan aneh. Iya kan? Masya Allah. Sampai orang di luar negeri pun ikut telepon. Tidak boleh seperti itu. Tidak ada identitas politik.